Keluarga korban dan saksi kasus penganiayaan balita oleh influencer di Depok mendatangi LPSK. Mereka meminta perlindungan selama kasus berlangsung. Kuasa hukum keluarga korban dan sejumlah saksi kasus penganiayaan balita yang melibatkan influencer parenting Meita Irianti mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kedatangannya ke LPSK untuk mengajukan perlindungan agar keselamatan keluarga dan para saksi dapat dilindungi selama proses hukum berlangsung. Meski saat ini keluarga korban belum menerima ancaman, pengajuan tetap dilakukan untuk mengantisipasi adanya intimidasi dari pihak manapun ke depannya. Terkait dengan ancaman atau intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata, tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif sebelum hal-hal intimidatif tersebut terjadi, kita mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum pada LPSK. Tidak hanya keluarga, melalui kuasa hukum keluarga korban, sejumlah saksi juga mengajukan permohonan pengamanan. Data saksi yang meminta perlindungan tidak akan disebarluaskan untuk meminimalisir intervensi dari pihak manapun selagi kasus berjalan. Steve Mann, BTV, Jakarta. Pemilik daycare aniaya batita 3 tahun dan bayi 9 bulan ditangkap. Orang tua dan saksi minta perlindungan LPSK. Kita akan membahas kasus ini lebih lanjut. Sudah terhubung bersama kami Leon Maulana, kuasa hukum orang tua korban, dan Nesi Anissa Handari, Kepala DP3 AP2KB Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Depok, Jawa Barat. Selamat sore, Mas Leon dan Mbak Anissa. Selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin ke Mas Leon terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah ada tindak lanjut dari LPSK terkait pengajuan permohonan yang sudah disampaikan kemarin, karena informasinya beberapa guru yang hari ini datang sebagai saksi ke Polres Depok mengaku mendapat ancaman. Ya, kalau untuk dari permohonan kita di LPSK kan memang membutuhkan waktu ya untuk dipelajari terlebih dahulu apakah kemudian permohonan perlindungan dikabulkan atau tidak. Jadi oleh sebab itu pendampingan hari ini kita berkoordinasi dengan PPA. Hari ini kita saksi-saksi didampingi oleh PPA untuk pemeriksaan di Polres Depok seperti itu. Baik, tapi artinya benar ya ada ancaman yang diberikan kepada para saksi ini? Terkait dengan ancaman, saya belum bisa sampaikan, karena kan memang ini kewenangan pihak kepolisian untuk menyampaikan apakah sudah ada ancaman atau tidak. Tapi yang jelas, yang kita rasakan adalah sebelum 3 orang saksi dipanggil hari ini, pada tanggal 31 ada pemeriksaan saksi di malam hari, itu dipertemukan oleh pelaku di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu yang membuat kita kenapa hal ini bisa terjadi, sehingga namanya atasan dan bawahan itu derajatnya saja sudah berbeda. Dengan dipertemukan pasti ada tekanan secara psikis kepada saksi sehingga mempengaruhi keterangan saksi nantinya di pihak kepolisian. Oleh sebab itu di tanggal 1-nya kita kedatangi LPSK dan membawa seluruh saksi untuk minta perlindungan. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Nesi, saya ingin juga mengonfirmasi benarkah daycare yang dimiliki oleh tersangka ini belum mengantongi izin? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Jadi untuk daycare itu memang belum memiliki izin. Jadi izinnya itu adalah untuk kelompok bermain. Untuk kelompok bermain yang kita tahu memang jamnya ada jamnya, jam 8 sampai jam 11. Tapi kemudian lembaga ini menerima anak-anak daycare ya, tempat penitipan anak seperti itu. Baik, artinya sanksi apa yang bisa diberikan secara terpisah? Tentunya kasusnya sudah berjalan, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk daycare-nya sendiri, sanksi apa yang bisa diberikan, Bu Nesi? Ya, sebenarnya untuk perizinan itu tidak di bawah dinas kami, tetapi ada dinas yang menaungi masalah perizinan, yaitu dinas perizinan. Dan rekomendasinya dari dinas pendidikan, sebenarnya dari di bawah dinas pendidikan. Tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan juga bersama dinas perizinan. Dan rekomendasi yang kami inginkan adalah lembaga ini ditutup seperti itu.
Baik, Bu Nesi, kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri melihatnya atau di Depok ini seperti apa sih terkait dengan keberadaan dari daycare yang sebenarnya bisa memberikan jaminan keamanan kepada para orang tua, seharusnya seperti apa, Bu Nesi? Ya, jadi daycare ini adalah lembaga pengasuhan alternatif untuk anak-anak, di mana lembaga ini menjadi tempat kepercayaan bagi para orang tua untuk menitipkan anak-anaknya. Sehingga sebenarnya yang diharapkan oleh kami dari Kementerian PPPA dan kami di lapangan, daycare ini harus bisa memberikan ruang yang aman, ramah untuk anak-anak. Baik itu infrastrukturnya maupun SDM beserta kurikulum yang ada di dalamnya. Termasuk bagaimana daycare juga memiliki SOP di dalam penanganan anak-anak. Sehingga yang kami harapkan sebenarnya adalah selain infrastruktur juga SDM-nya memiliki keterampilan pola asuh anak, memiliki kemampuan untuk bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Sehingga kalau terjadi seperti ini sebenarnya berarti kurangnya pendidikan pola asuh bagi para pengasuh yang ada di daycare, seperti itu. Baik, saya ingin kembali ke Mas Leon. Mas Leon, untuk hari ini sudah ada 3 guru ya yang memberikan kesaksiannya. Apakah sebenarnya ada saksi lain, ada guru-guru lain yang juga belum memberikan, yang mengetahui kasus ini namun mungkin belum berani memberikan keterangannya, Mas Leon? Dari informasi yang Anda terima seperti apa? Ya, kalau dari kita tentunya sangat mengapresiasi sekali guru-guru karena tidak hanya sebagian, tidak hanya satu, melainkan seluruh guru-guru siap untuk memberikan keterangan dan memberikan kesaksiannya. Jadi titik terang dari kasus ini sebenarnya ya karena guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Bahkan mereka tidak takut untuk kehilangan pekerjaan, tidak takut tidak akan mendapatkan gaji demi agar kasus ini terangkat dan terungkap sehingga pelaku dapat diberikan sanksi seberat-beratnya. Seperti itu, Mbak. Iya, Mas Leon, informasi terakhir kan ada 2 korban ya, 2 orang tua korban yang sudah melapor. Sudah ada informasi terkait penambahan jumlah korban, Mas Leon? Untuk saat ini bukti yang kita pegang baru ada 2, tapi terkait dengan penambahan jumlah korban memang mungkin di beberapa media banyak yang berkomentar bahwa anaknya juga menjadi salah satu korban, sehingga kami sangat berharap kepada orang-orang tua yang memang anaknya menjadi korban berani speak up, berani melaporkan, kalaupun tidak berani langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, bisa melaporkan, bisa mengadu kepada kami, bisa juga ada KPAI, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ada juga LPSK dan lain sebagainya yang siap welcome membantu, seperti itu Mbak. Kalau memang identitasnya khawatir akan tersebar dan lain sebagainya. Baik, dari LPSK sendiri apakah memang sudah kemarin dari hasil pertemuan siap untuk memberikan perlindungan kepada para calon saksi maupun juga orang tua korban, Mas Leon? Sebagaimana disampaikan Pak Muhammad Ramdan, bahwa LPSK siap tentunya, tapi mereka membutuhkan waktu, memang harus memperdalam dulu, harus memenuhi syarat formilnya dulu, kemudian syarat materialnya akan dipelajari, apakah memenuhi kriteria untuk LPSK lindungi atau tidak. Harapan kami tentunya permohonan kami dapat dikabulkan dan LPSK dapat melakukan pengawasan dan perlindungan. Seperti itu, Mbak. Mas Leon, saya ingin mengonfirmasi apakah saat ini ada intimidasi yang diterima oleh pihak keluarga dari korban? Sejauh ini kalau untuk pihak keluarga belum ada, mungkin lebih kepada saksi ya Mbak ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan untuk keluarga juga saat ini sedang fokus untuk pemulihan anak, sebagaimana hari ini keluarga sudah mendatangi UPTD PPA untuk konseling anak Mbak, seperti itu. Dan juga fokus kepada upaya hukum yang berjalan agar semoga berkas dapat segera P21 dilimpahkan kepada jaksa untuk segera diadili. Baik, Bu Nesi, nantinya akan seperti apa pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Tentunya yang bersangkutan korban sempat disebutkan juga mengalami trauma. Seperti apa nantinya pendampingan yang akan diberikan kepada korban dan keluarganya? Ya, baik. Jadi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Leon, saat ini kami sedang mendampingi psikologis korban dan keluarganya. Jadi kami akan mendampingi kondisi fisik dan psikologis korban sampai kemudian korban bisa hilang traumanya. Pendampingan kami ini akan kami lakukan secara bertahap dan lebih mendalam karena kondisi anak-anak memang harus dilakukan lebih detail lagi, seperti itu.
termasuk korban ketika nanti keluar. Jadi nanti kalau misalnya teridentifikasi juga bahwa keluarga korban juga mengalami trauma terkait kondisi anaknya, ini juga akan kami lakukan pendampingan seperti itu. Sudah mendapat informasi mungkin Bu Nesi terkait dengan bagaimana kondisi korban saat ini, baik secara psikis maupun juga secara fisik? Ya, saat ini kami baru melakukan 1 kali kemarin dilakukan oleh Kementerian PPA dan saat ini dilakukan oleh kami di Depok. Ini saat ini masih berlangsung sehingga kami belum mendapatkan laporan lebih detail. Yang jelas ini akan dilakukan lebih dalam lagi untuk bisa memulihkan traumanya. Seperti itu, Mbak. Baik, Mas Leong, terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung, kita tahu saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun disebutkan juga bahwa tersangka Meita dalam kondisi hamil, Mas Leong. Ada kekhawatiran bahwa nantinya akan lolos dari hukuman, ada penangguhan penahanan dan sebagainya. Bagaimana dari pihak kuasa hukum keluarga korban sendiri melihat hal ini? Ya, memang kita ketahui bahwa pelaku atau tersangka saat ini sedang dalam kondisi hamil muda ya. Terlebih terkait dengan apakah penangguhan penahanan itu kemudian akan dikabulkan ataupun akankah dilepas dari ancaman, itu balik lagi sebenarnya terhadap penegakan hukum yang berjalan. Tentunya kami berharap kepada pihak kepolisian agar yang bersangkutan tetap dilakukan penahanan, tetap diberikan juga pendampingan secara kesehatan. Di dalam penahanan kan tentunya ada dokter dan perawat lain sebagainya yang siap memberikan hal-hal medis seperti itu. Harapan kami agar tetap dilakukan penahanan, Mbak, karena kalau misalnya ternyata kemudian dilakukan penangguhan penahanan dan lain sebagainya, akan ada potensi yang bersangkutan melarikan diri dan lain sebagainya. Hal itu yang kita hindari dan kita tidak mau. Dan kalau terkait apakah nanti bersangkutan akan lepas dari hukuman, itu balik lagi kan kepada pertimbangan hakim untuk memvonis apakah yang bersangkutan memang bisa diberikan peringanan atau justru pemberatan. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu Nesi, saya ingin minta pandangan Anda. Di satu sisi yang bersangkutan tersangka saat ini sedang hamil muda seperti yang disampaikan tadi. Di sisi lain juga ada korban yang bahkan juga mengalami luka tidak hanya secara fisik namun juga secara psikis. Menurut Anda bagaimana, Bu Nesi? Ya, jadi kami tetap mengutamakan adalah korban. Bagi pelaku juga karena sedang hamil, ini menjadi prioritas kami juga untuk bisa membantu agar anak yang dikandungnya tetap bisa dijaga dengan baik. Tetapi proses hukum masih tetap harus berjalan, Mbak. Jadi kalau untuk pelaku proses hukum berjalan sampai nanti kita juga akan mengawasi, mengamati kondisi dari bayi pelaku ini. Nah, kalau kondisi korban ini menjadi tanggung jawab kami secara paripurna untuk bisa mendampingi dan memulihkan lagi kondisi korban baik itu fisik dan psikisnya. Jadi sebenarnya kalau anak yang di dalam kandungan pelaku ini memang tetap harus mendapatkan haknya. Jadi kami berharap anak ini tetap mendapatkan haknya dengan baik yang di kandungan sehingga nanti bisa lahir dengan baik. Tapi untuk pelakunya tetap kami berharap proses hukumnya berlanjut seperti itu. Bu Nesi, selain sanksi pidana, perlukah kemudian yang bersangkutan misalnya nantinya tidak diperkenankan kembali untuk membuka daycare atau semacam itu, Bu Nesi? Ya, sebenarnya perlu ada pendampingan khusus juga kepada pelaku ini, karena kan kita tidak tahu kondisi sebenarnya, karena apakah memang ada kelainan secara psikologis kita belum tahu juga nih, Mbak. Jadi memang diharapkan yang memiliki niatan untuk mendirikan daycare ini memang harus betul-betul orang yang tahu persis bagaimana dia mendampingi anak-anak dengan baik. Bagaimana dia menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak, sehingga kalau pernah melakukan seperti ini ya perlu kita awasi lebih jauh. Belum tentu kami akan merekomendasikan dalam waktu dekat ketika dia ingin membuka lagi. Jadi kayaknya pertimbangannya akan lebih dalam lagi bagi kami ketika yang bersangkutan ingin buka daycare seperti itu. Akan lebih banyak pertimbangannya. Baik, terima kasih Bu Nesi Anissa dan juga Mas Leon Maulana sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu.